Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ayuni dan juga rekan semua. Mohon izin saya di sini Febrian Nama akan mempresentasikan terkait dengan matriks Well and Force tata kelola pelayanan publik dari BMKG. Baik dari matriks yang sudah saya buat di sini peran peran dari kebutuhan teknis dan juga pengguna aplikasi. Pengguna aplikasi sendiri itu adalah internal dari BMKG dan juga masyarakat secara umum. Eh, dalam hal ini memiliki insight dari BMKG, aplikasi BMKG ini juga memiliki layanan insight. Artinya kita sebagai pengguna bisa menentukan saran-saran apa saja yang harus diperbarui karena aplikasi ini juga dirilis di publik sehingga semua orang bisa mengakses aplikasi dan juga mereview. Kemudian secara umum Pusdatin BMKG, Pusat Data Informasi, mengendalikan seluruh operasional. Jadi setiap ada informasi yang masuk diolah oleh Pusdatin BMKG, kemudian didistribusikan di aplikasi. Itu diupdate setiap hari, setahu saya. Kemudian kalau ada tadi seperti insight dari teman-teman pengguna maupun juga internal di BMKG juga ternyata diakomodir oleh Pusdatin, sehingga mereka punya standar tersendiri untuk operasional dalam operasional aplikasi tersebut. Kemudian fungsi stasiun daerah atau UPT meskipun tidak signifikan tetapi menyumbang informasi data pada Pusdatin sehingga Pusdatin nanti yang mengelola informasi misalnya di stasiun Serang gitu. Informasi suhu di kota Serang dan wilayah sekitarnya sekian. Nah, itu yang mengelola Pusdatin. Kemudian kolaborasi antar pusat dan daerah dalam hal ini BMKG tidak bekerja sendirian, tetapi ada stakeholder-stakeholder juga yang lain, termasuk juga dukungan dari stasiun daerah atau PT di wilayah-wilayah, sehingga informasi di aplikasi BMKG, info BMKG ini real gitu ya, jadi real nyata dan juga memang merupakan laporan harian dari tugas tupoksi masing-masing stasiun BMKG maupun PT. Next, tentu saja dalam operasionalnya info BMKG itu tentu ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Misalkan monarki teknologi informasi yang dominan, Pusdatin BMKG memegang kendali penuh atas standar pengembangan sistem dan integrasi API. Pola ini sejalan dengan aplikasi Serikandi yang dikendalikan Andri, Kominfo, BSSN, dan Kementerian secara representasi. Contohnya seperti Serikandi gitu. Kemudian duopoli kebutuhan aplikasi, Deputian Teknis BMKG bertindak sebagai pemilik proses bisnis dan merumuskan kebutuhan fitur, mencakup peringatan dini tsunami, perakhiran cuaca, dan informasi kualitas udara. Secara ringkas, tata kelola info BMKG sangat tersentralisasi pada Pusdatin untuk urusan teknis dan memastikan informasi kebencanaan tetap tunggal, akurat, dan tidak simpang siur. Itu bagusnya. Gitu. Dua, standarisasi, integrasi, dan transparansi seperti halnya aplikasi. Contoh, Sri Kandi yang disampaikan oleh Mas Dandi sebelumnya menjadi pilar utama kekuatan tata kelola ini. Kemudian, kendali konten dan fitur. Kedeputian teknis memegang kendali atas konten dan fitur layanan, mencerminkan pola duopoli yang kuat antara Pusdatin dan kedeputian.
Kelemahannya, ketergantungan pada pusat dan keterbatasan fleksibilitas daerah untuk menambah fitur lokal secara mandiri menjadi tantangan utama. Nah, sebetulnya kelemahan ini juga kan eh, merupakan kelemahan secara umum gitu. Tidak hanya Info BMKG, aplikasi-aplikasi lain yang pemerintah pusat juga sama gitu. Jadi tidak hanya Info BMKG gitu, semua aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah pusat sulit gitu untuk dikembangkan di wilayah gitu. Karena keterbatasan teknologi, anggaran dana, dan lain sebagainya. Next, eh, sini juga saya mencoba menganalisis indeks tata kelola digital aplikasi Info BMKG. Sini indikatornya kebijakan operasional tempat, rencana dan pengembangan itu 4, keandalan arsitektur 3,5, manajemen keamanan 4, audit dan evaluasi pengguna 3,5. Eh, Kenapa audit dan evaluasi pengguna masuk 3,5 dan keandalan arsitektur 3,5? Kalau kita berpaku pada user experience bahwa aplikasi info BMKG ini secara notif awareness bagi seorang pengguna gawai itu bagus gitu karena dia sering apa namanya sering mengirimkan notifikasi misalkan ada gempa gitu kepada pengguna gitu. Tapi secara UI friendly kurang kurang ini kurang bagus gitu. Kalau misalkan kita coba untuk klik-klik menu-menu yang memang ada gitu, misalkan menu iklim, gitu. Informasinya kurang lengkap. Kemudian ada beberapa hal yang memang tidak dipublish mungkin, misalnya di aplikasi Info BMKG sehingga masyarakat cuma dapat informasi eh, yang telah lewat gitu. Misalkan perakiraan hujan curah hujan di bulan Juni sampai bulan Agustus seperti apa itu belum belum apa ya, sebagus yang aplikasi-aplikasi milik swasta misalkan seperti Edge Reader gitu. Dan juga mungkin kendalanya ya ada di pengembangan ya. Karena arsitektur pengembangan itu kan penting gitu. Cuma kan kalau yang BMKG itu tidak fokus pada bidang aplikasi user friendly yang memang user friendly dan juga diciptakan untuk komersil gitu. Jadi sih membuat aplikasi ini pengembangannya ya sudah sesuai standar BMKG gitu. Jadi bukan standar seperti Facebook gitu. Jadi itu. Sehingga dalam kondisi saat ini mungkin tata kelola aplikasi info BMKG ini bisa ada beberapa hal yang bisa diperbaiki gitu. Pertama adalah evaluasi arsitektur Pladen untuk menangani lonjakan akses pasca gempa besar. Karena akses informasi kalau misalkan ada notifikasi wah bencana gempa besar gitu di Sumatera misalkan 7,2 skala Richter gitu itu kan pasti akan menarik membaca gitu pencari informasi semua orang akan mengakses informasi yang paling kredibel dan juga real time ya dari info BMKG gitu sehingga itu akan memunculkan lonjakan apa namanya pengakses gitu sehingga harusnya aplikasi nanti bisa dibuat sebagai sistem yang terintegrasi di cloud gitu. Jadi tidak mengandalkan server yang berada di suatu tempat. Kemudian antar pengguna, navigasi instrumen di dalam aplikasi tentu saja bisa disederhanakan sehingga orang-orang awam dapat menemukan informasi peringatan dini dan akan lebih cepat dan mudah. Kemudian integrasi dengan daerah. Pelibatan pemerintah dalam memasukkan fitur peringatan dini mikro, kemudian integration sensor cuaca lokal melalui API publik. Nah, API publik ini memang ada beberapa developer yang memperbolehkan aplikasi itu API yang bisa digunakan oleh publik atau tidak gitu. Nah, dalam hal ini mungkin penggunaan API publik ini dilakukan secara terbatas gitu. Misalkan di stakeholder terkait di wilayah pemerintah daerah misalnya. Jadi tidak semua
pihak memegang API dari info BMKG. Keamanan cyber, melakukan audit keamanan cyber karena pada infrastruktur back-end, mitigasi risiko peretasan yang dapat menyebarkan informasi palsu dan kebencanaan. Ini sangat penting karena kita tahu sendiri bahwa hoax terkait dengan kebencanaan itu sangat-sangat banyak terjadi di dalam negeri. Ketika suatu bencana, misalkan bencana kemarin, bencana eh, banjir bandang di Tapanuli Selatan dan juga wilayah Aceh, itu kan banyak informasi simpang siur gitu. Bagaimana pola perubahan cuaca, kemudian juga eh, awan, pergerakan awan, iklim, dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi-informasi hoax. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar, terutama di wilayah bencana juga was-was gitu. Wah, ini informasinya betul atau tidak. Nah, hal itu menjadi satu hal yang krusial meskipun gitu. Karena seorang yang memanfaatkan celah dari keamanan cyber itu kan kecenderungan sudah biasa gitu untuk meretas suatu keamanan cyber gitu. Tapi dalam hal ini tentu saja eh, BMKG harus menggandeng pihak-pihak terkait gitu, seperti BSSN dan juga lembaga-lembaga yang swasta yang memang mengurusi hal terkait dengan keamanan cyber. Kesimpulan, dalam tata kelola aplikasi info BMKG ini tentu saja Presiden BMKG dan juga kedeputian di BP memiliki peranan penting gitu dalam pengelolaan aplikasi. Namun secara tata kelola indeks kategori baik, terdefinisi dan terukur. Sentralisasi menjamin akurasi informasi kebencanaan. Langkah ke depan, tingkatkan skalabilitas, libatkan daerah, perkuat keamanan cyber, dan sederhanakan antarmuka pengguna. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.